tugas ya, pokoknya saya nggak mau serahkan di B, ini tugas kalian operator di A. Si Renalin ini tugasnya jepit saja, kamu tugasnya hanya numpang. Tadi Dion sudah saya contohkan, jadi kamu masuk dari sini sama kayak MDEK, masuk keluar di sana, masuk, jangan itu terus kamu lewati, nanti rusak ini. Masuk keluar begitu terus. Nah, satu tumpuk ini kalau bisa hanya 4 atau 5 kali balik gitulah ya, jangan terlalu berat juga. Nah, saya tidak minta hari ini selesai sampai 10 tumpuk, enggak lah, 2 tumpuk, 3 tumpuk. Nanti Nurti saya bilang bagi rata nih preminya sama operator, karena kan kerja rame-rame kan, iya kan, kerja rame-rame premi fibernya, ya kan, langsir fiber kan. Nah, nanti saya bilang ke Nurti, misalkan selesai 2 tumpuk, 3 tumpuk ya sudah. Misalkan hari ini banyak kerja hanya 1 tumpuk, 2 tumpuk ya sudah. Yang penting ada tiap hari. Nah, kalau gawangannya sah, kurangi muatan, ya kan. Ini kalau nggak diaplikasi banyak buruknya, efek buruknya. Pertama orites ya, rusak. Kedua, tanaman kita nggak dapat bahan organik. Jadi pemanen tanah kita rusak, buahnya nggak ada, yang tersisa siapa? Ya pemanen juga, ya kalian juga, ya kan. Semuanya harus kerjasama gitulah ya. Jadi ada pupuk kimia, ada organik. Kalau kita ngadakan perawatan, kapan dia mau aplikasi? Pupuk aja dulu selesai. Ya dibantu lah ya, bisa ya. Jadi 1 tumpuk, 2 tumpuk, oke lah, nggak harus bilang 3 tumpuk, 5 tumpuk, tidak. Sesanggupnya 2 tumpuk hari ini, 3 tumpuk hari ini, sudah itu aja. Yang penting rutin tiap hari ada. Oke ya, oke, silakan coba lanjut. Ini operator sedang melangsir ya, menata buangan fibernya. Ini satu titik ini dosisnya 200 kilo ya, kurang lebih. Hal yang perlu diperhatikan kalau menggunakan mekanisasi ini masuk ke dalam pasar pikul ya, muatan jangan terlalu berat. Dikondisikan muatan agar pasar pikul ini tidak rusak. Ini sisa-sisa. Jadi banyak metode untuk melangsir bahan organik ini ya. Ini sudah terlambat aplikasi ya sebenarnya, ini sudah mulai membusuk. Tetapi kita ambil ininya aja lah, sisa-sisa manfaat daripada fiber ini, daripada jadi sarang orites di luar ya, tempat bertelurnya orites. Nah ini kami setelah kalibrasi, ini harga per titik ini untuk tim perawatan adalah Rp1.000 ya. Jadi fiber setelah dilangsir oleh Willy Graeber, nah ini dihampar oleh manusia lagi, oleh tim perawatan ya, itu Rp1.000 per 1 titik. Kalau diperkirakan ke sana itu ada 20 titik, berarti kurang lebih 20.000. Ini hanya menghampar tipis ya, kurang lebih 5-10 cm atau 1 lapis. Nah, kenapa harus tipis? Karena kalau tebal jadi sarang tempat bertelurnya larva ya, larva orites. Itu penting untuk tetap selain aplikasi pupuk bahan kimia ya, tetap juga harus memperhatikan bahan organik. Bahan organik banyak yang dari limbah dari PKS itu banyak. Salah satunya ya fiber, jangkos, kemudian ada juga abu boiler itu bisa digunakan juga. Kemudian ada juga solid ya. Jadi
Jadi solid nanti kita bahas di part yang berbeda. Nah, kami juga ada percobaan solid dimasukkan ke dalam karung, kemudian diecer untuk tanaman-tanaman TBM yang rusak, yang gagal tumbuh. Nah, itu bisa diperbaiki, merangsang pertumbuhan akar baru. 500 sampai 600 kilo. Tujuannya supaya pasar pikul kita ini nggak rusak, terjaga ya, ini nggak rusak nih. Soalnya kalau rusak pasar pikul, pemanen kasihan, mengeluarkan buah itu dia susah, jadi menyiksa pemanen. Nah, satu titik ini 200 kilo lah kurang lebih ya, 150-200 kilo. Oke, langsung dirapikan ya. Tapi dirapikan seperti ini juga memakan waktu. Jadi saran saya mending operator bawa helper, nanti dihargai Rp1.000 per satu titik untuk ampar manual ya. Jadi perawatan hanya langsung meratakan saja, satu lapis tipis. Nah, ini butuh pengalaman, butuh skill. Tidak semua operator bisa ya. Pekerjaan ini harus rapi. Itu rekan-rekan ya. Kalau di sini ada yang manual, ada yang menggunakan ini. Yang manual itu ya pakai arco ya. Dipakai arco untuk langsir ke dalam. Kalau kami pakai berbagai cara, berbagai metode, disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi ya. Kadang pakai ini juga kalau perawatan, misal perawatan sedang sibuk mengaplikasi pupuk kimia, nah kami gunakan grabber ini, itu aplikasi. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Lumayan untuk menyembuhkan sisa-sisa pirit. Jadi tanah ini mengandung pirit, sebagian mengandung pirit. Jadi pirit itu adalah tanah yang berbahaya bagi tanaman, bisa merusak tanaman. Ini kondisi fiber atau jangkos yang sudah dihampar oleh grabber. Kondisinya ya ini kurang lebih satu lapis lah ya, satu lapis. Tadi sudah dijelaskan kenapa harus satu lapis ya, tujuan utamanya supaya tidak menjadi sarang orites ya atau larva lundi. Nah, beda-beda di masing-masing estate, mungkin masing-masing PT ya mengistilahkannya beda. Ada yang bilang lundi, larva ya, biasa istilah kutip larva, kutip lundi, nah kayak gitu. Tapi intinya semua tujuannya sama, rekan-rekan ya. Tetap tujuannya, hasilnya tandan berduri. Tetap tujuannya TBS, tandan buah sawit. Dan hasil akhirnya adalah rendemen minyak, gitu. Ya kan, rendemen minyak.
Ini limbah ya, limbah fiber. Wah, tikus. Wah. Ini limbah fiber atau jangkos ya, limbah dari buah sawit yang kita kirim dari pabrik. Nah, ini kita bawa kembali ke lahan, kita kembalikan ke lahan untuk memperbaiki tanah kita ya, untuk memperbaiki tanah. Ini satu titik ini tadi udah saya sampaikan 200 kilo ya, kurang lebih 150 sampai 200 kilo. Nah, ini dia tinggi karena dulu bekas cucian parit infill ini, parit infill ya, parit cacing, parit infill. Nah, itu dinaikkan ke sini bekas cuciannya. Nah, ini hati-hati ada pirit, mengandung pirit. Nah, kita berikan bahan organik untuk sedikit menyembuhkan luka lah. Pirit. Ini ya kondisi parit infill di estate saya lah. Di estate kami itu infill seperti ini. Ini pemanen masukkan pelepah di situ kena denda, bosku. Ya, itu ada dendanya, ada hitungannya. Ini membuktikan kalau organik itu mahal, bosku. Ya, untuk bahan yang sehat itu mahal tuh. Begitu terus ya. Dia masuk, nanti pas pokok ujung sana belok mutar. Begitu kan. Begitulah jadi seorang planters ya, harus banyak akal, harus banyak solusi, harus banyak mencari alternatif bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Kadang-kadang masalah yang di lapangan itu sangat berbeda dengan teori ya. Jadi teori A mengatakan demikian, ya belum tentu di lapangan demikian. Menyelesaikannya belum tentu sama. Di planters itu multidimensi ilmu pengetahuan. Kita harus menguasai psikologi ya. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan pemanen, berkomunikasi dengan baik dengan karyawan ya. Dengan bahasa-bahasa yang mudah diserap, diterima, supaya mereka bisa mengerti. Nah, kadang-kadang juga mereka ada yang komplain ya terkait pekerjaan. Kemudian dari water management system ya, WMS, menata air supaya blok tidak kebanjiran. Ya, terus bagaimana air itu bisa dibuang keluar, alirannya seperti apa, pompa butuh berapa unit gitu. Kemudian dari teknik kesipilan ya, perbaikan jalan, infrastruktur, mes ya, kemudian implasmen ya, kemudian bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan perkebunan ya, perkebunan. Itulah di perkebunan sawit seorang planters harus banyak menguasai dan harus mampu bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada ya. Pasti bisa. Dari segi agronomi ya jelas seorang planters yang harus menguasai ya. Kalau itu bidangnya di perkebunan sawit ya 70-80% dia harus kuasai ilmu agronomi ya. Gejala kekurangan unsur hara ini apa, seperti apa, kondisi fisik daun ya, kemudian
waktu yang tepat untuk mengukuhkan cara pengaplikasian, aplikasinya seperti apa gitu. Jadi, serangan hama penyakit, ciri-cirinya seperti apa, marasmius, ulat api, ulat kantong dan lain sebagainya ya. Tapi itu bertahap, semua akan bisa dikuasai, dipelajari asalkan ada kemauan ya, bertahap, sehingga ada namanya program MP Management Training mulai dari nol sampai berkembang bisa menjadi seorang planners yang sejati, selalu menghadapi tantangan, cobaan, menyelesaikan masalah dan bukan lari dari masalah.